Hai Topop Mania, bagaimana kabar kalian semua? Sehat selalu untuk kalian ya. Untuk menjadi sebuah negara maju, negara tersebut harus memiliki pelaku wirausaha di atas 14% dari jumlah penduduknya. Indonesia saat ini belum bisa dikatakan menjadi sebuah negara maju karena para pelaku wirausaha di Indonesia belum mencapai di atas 14%. Saat ini jumlah pengusaha yang ada di Indonesia hanya mencapai kurang dari 4% dari jumlah penduduk Indonesia. Meskipun angka tersebut masih bisa dikatakan sangat jauh, tapi jangan salah loh guys, di dalam angka tersebut ada beberapa UMKM yang sudah menembus pasar internasional ternyata. Peran UMKM sendiri di Indonesia saat ini sangatlah besar dalam pertumbuhan ekonomi negara. Kontribusi UMKM terhadap PDB pun sudah mencapai 60%. Meskipun sempat terpuruk saat COVID melanda, namun saat ini sudah semakin membaik kembali. Menurut kalian, UMKM apa saja ya di Indonesia yang sudah go internasional tersebut? Berikut UMKM Indonesia yang sudah go internasional. Batik Noto Hadinegoro. Memadukan tradisional dengan modern. Hal itulah yang membuat batik Noto Hadinegoro asal Jember ini mampu menembus pasar global ke beberapa negara. Indi Wulandari, sang pemilik batik Noto Hadinegoro ini, selalu sukses menyajikan desain batik yang modern tanpa mengurangi nilai tradisional dari daerah tersebut. Batik yang dibuat selalu memiliki cerita mengenai Jember yang dikemas dengan karya kontemporernya. Meskipun desain batiknya berbeda-beda, ada ciri khas tersendiri dari batik yang dibuat oleh Indi Wulandari. Di setiap batik yang dibuat, selalu ada desain daun tembakau yang merupakan komoditas terbesar yang dihasilkan oleh kota Jember. Batik Noto Hadinegoro berdiri di tahun 2015. Berawal dari kegemaran Indi Wulandari memakai batik, serta memiliki jaringan pada bidang fashion designer, hal itulah yang membuat Indi ingin membuka usaha tersebut. Tak hanya masyarakat umum yang menyukainya loh, batik Noto Hadinegoro pun dipercayai sama beberapa instansi untuk mendesain seragam bekerja mereka. Gokil ya guys, mungkin karena desain mereka yang modern kali ya, makanya banyak instansi yang pengen seragam mereka dibuat sama batik Noto Hadinegoro ini. Intako Sidoarjo. Intako merupakan koperasi pengrajin tas, koper, sandal, sepatu, dan jaket yang berdiri sejak 1976. Intako di tahun 1990 menjadi pembuat tas pembungkus alat musik dari Yamaha. Setiap bulan, Intako membuat tas sebanyak 2.000 buah untuk Yamaha yang akan diekspor ke beberapa negara di dunia. Saat lumpur lapindo melanda, industri Intako mulai anjlok. Omset yang didapat pun sangat jauh drastis dibanding sebelum saat lumpur lapindo menimpa. Hal itu membuat para pengrajin tas kewalahan dengan menurunnya omset mereka. Pemerintah Sidoarjo pun mencari berbagai cara agar industri Intako ini bisa terus berkembang bahkan bisa ekspor ke luar negeri. Salah satu cara pemerintah Sidoarjo yang lakukan ialah menjalin kerjasama dengan Italia. Meskipun Italia sangat terkenal memproduksi tas yang berkualitas tinggi, namun Italia tetap terbuka untuk menerima tas yang diproduksi di Intako. Buat kalian yang suka berbelanja tas, koper, dompet, apapun yang berbahan kulit sih, kalian wajib kesini. Karena semuanya terbuat dari kulit alami maupun sintetis ya guys. Gendis Bag. Selanjutnya ada Gendis Bag. UMKM yang berlokasi di Yogyakarta ini bergerak di bidang produksi tas wanita. Home industri ini didirikan pada tahun 2002 oleh seorang dokter gigi yang bernama Ferry Yuliana. Gendis Bag diproduksi secara handmade. Dalam pengerjaannya, Gendis Bag melibatkan ibu-ibu PKK dan juga ibu-ibu yang ada di lembaga pemasyarakatan. Tas Gendis Bag ini sangat unik karena tas tersebut diproduksi dengan bahan-bahan alam seperti eceng gondok, rotan, rumput laut, bahkan bambu. Gendis Bag memproduksi tas sebanyak 500 tas dalam sebulan. Setiap model tas yang dibuat
hanya diproduksi sebanyak 25 tas setiap modelnya. Tak hanya itu, Gendis Bag pun memproduksi tas yang bersifat limited edition. Namun harganya pun berbeda ya guys. Harga tas Gendis Bag biasanya dibanderol dengan harga 300.000. Namun untuk yang limited edition, harga tas tersebut sekitar 2,5 juta. Untuk ukuran limited edition sih, harga segitu standar ya kayaknya guys, nggak terlalu mahal. Saat ini, Gendis Bag sudah diekspor ke berbagai negara seperti Spanyol, Jepang, Amerika Serikat, Venezuela, dan Malaysia. Keset perca Irma Suryati. Berawal dari menolak menyerah dengan keterbatasan yang dimiliki, wanita asal Kebumen ini menjadi pencipta lapangan pekerjaan untuk kaum difabel. Irma Suryati, pengusaha keset perca, memulai usahanya pada tahun 2002 bersama sang suami dengan mendirikan usaha yang dinamakan Mutiara Handicraft. Irma memasarkan produknya ke pasar Karangjati dan toko di sekitar Semarang. Saat itu bisa dikatakan, bisnis keset percanya sudah mulai sukses dengan omset puluhan juta per bulan. Namun naas, saat itu Irma harus memulai usahanya lagi dari awal karena saat itu pasar Karangjati kebakaran. Tidak mudah menyerah, Irma bersama sang suami memulai bisnis keset percanya kembali di Kebumen. Pada tahun 2007, Irma mencoba mengembangkan usahanya ke ibu kota. Dari sejak itulah keset percanya pun sukses hingga sekarang. Saat ini, Irma telah memiliki 750 karyawan yang sebagian besar penyandang difabel. Tak hanya itu, Irma pun mempekerjakan para mantan pekerja seks komersial dan juga TKI. Dalam sebulan, Irma memproduksi keset mencapai 300.000 lembar keset dan membutuhkan 6 ton kain perca. Dengan kegigihannya dan semangat yang tak pernah hilang, saat ini keset perca Irma meraup omset hingga ratusan juta rupiah dan berhasil menembus pasar internasional seperti Singapura, Turki, Australia, Jepang, dan Jerman. Mantap ya guys, emang usaha tuh gak mengkhianati hasil ya. Kejaya Handicraft. Kejaya Handicraft merupakan kerajinan tangan yang memproduksi berbagai macam aksesoris yang berbahan dari pelepah pisang dan batok kelapa. Kejaya Handicraft didirikan oleh seorang pria asal Banyuwangi bernama Kotibin pada tahun 1998. Ia memanfaatkan pelepah pisang dan batok kelapa menjadi berbagai macam kerajinan tangan souvenir seperti tas, sabuk, dan beberapa souvenir lainnya. Saat ini produk yang dihasilkan Kejaya Handicraft semakin bervariasi serta ekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Taiwan, Prancis, London, dan Italia. Saking terkenalnya hingga ke berbagai negara, Kejaya Handicraft saat ini setiap bulannya harus menyuplai 10.000 tas dari batok kelapa ke Hawaii loh guys. Selain tas, Kejaya Handicraft juga membuat alat musik karimba dan marakat yang diekspor ke beberapa negara yang ada di Eropa. Wah, keren-keren! Itu dia nih Top Up Mania, beberapa UMKM Indonesia yang ternyata go internasional. Jadi bangga nggak nih Top Up Mania dengan produk lokal? Buat kalian Top Up Mania, biar nggak ketinggalan info-info lainnya, jangan lupa dong makanya di-subscribe, like, komen, dan juga di-share ya, biar kalian bisa update terus info-info lainnya dari Top Populer. Bye-bye!